Howdy folks, I'm Vincent. And I'm Alif. Together we are Genco. And of course, we welcome you to our channel. Nih, udah sebenarnya ganti baju ya. Ganti baju. Kita udah. lanjutin aja udah. Lanjutin aja sih, cuma nggak tahu uploadnya kapan kan begitu. Kita lanjutin bahas apa Vin? Yang sesar tuh yang video sebelumnya tuh gue udah siapin nih. Yang sesar. Kenapa sih? Nggak, ngaco emang udah. Ngaco, ini topinya miring lah. Oh. Udah gue nggak ngerti. Ini sebenarnya topi ini miring nih ya. Ini karena otak gue itu, ini kalau miring kanan kan. Ini otak gue tuh sebenarnya miring ke kiri gitu. Biar gue miringin ke kanan itu supaya ya siapa tahu otak gue ada miring ke kanan dikit jadi ke tengah-tengah. Cuman gue usaha itu ya. Bener gue usahain tuh. Kayaknya kagak, tetap aja begitu, tetap aja nyengsol gitu, tetap aja miring gitu. Gak tahu kenapa. Aduh. Yang hampir. Oke, kita gue benerin estetik. Kita balik lagi ke namanya. Ini udah belum? Udah, makin miring. Aduh. Tadi gue dari WC. Gue punya teman miring semua ya. Ya kalau kagak miring, lu kagak miring gak ketemu kita. Bener. Miring. Aduh, yalah. Bener-bener. Mungkin masih di klinik ya? Masih di klinik. Masih di tempat yang sama. Masih di klinik nih, belakang ini tembok. Gak usah minta apa-apa lu ya. Gak usah minta ada ornamen atau apa-apa, gue jitak lu. Mana fotonya? Nih. Kita bakal nanti kita tampilin di layar. Nanti tampilin di layar atau enggak di layar tancap. Tapi gue lihat dulu dong bentar. Lalu gue minum dulu. Jadi yang kemarin gue bilang apa namanya soal saya, gue udah dokumentasi semua. Cuman gue belum dikasihin itunya sama si dokter tuh apa video dia apa di USG ya kalau ngeliat itu ya. USG tuh emang di situ ada dibilangnya ada penyumbatan kontapsi kok nggak salah namanya. Nanti kalau misalkan gua salah ngomong ya gua tulis di bawah. Serem nggak? Nanti lu bisa lihat sumpah. Itu di situ ada ovarium, di situ ada ovarium, ada indung telur di situ. Segini banyaknya. Ada rahim. Sumpah banyak banget telurnya. Tapi telurnya 21, netas semua. Fertil. Kejual 2. Tapi ini di videoin boleh sama dokternya? Boleh. Waktu kemarin gue punya privilege di situ. Gue boleh masuk ruang operasi. Jujur, memang gue masuk ruang operasi. Gue operasi dari awal sampai akhir. Gue lihat ya memang kadang gue mesti keluar juga untuk ngambil apa namanya X-ray atau gimana pas itu. Cuman memang gue di ruang operasi dari awal sampai akhir. Nah, apa udah dadah lo? Tadi dulu nih. Tuh mak dimiringin, dibenerin begini gua. Nih. Tapi ini kan kita ngebahas tentang mungkin nanti video kayak begini dimasukin ya nanti. Masukin kayak tapi gitu. Tapi nggak ada suara, mungkin suara kita aja. Ya suara kita aja. Suara di situ mah nggak ada suara, hening cuma dengan cipta. Ini yang nunduk begini emang ngerjainnya. Kasarnya berarti yang sesarnya berapa orang, Vin? Yang sesar? Sesar mana? Dokter satu sama asistennya kali ya? Oh, kira yang suling. Ini kita itu bener loh Pak. Itu kalau pas netes tuh pada main suling loh, begini-gini gitu. Pada main suling joget langsung tuh. Biasanya pas sahur atau apa sih biasanya itu yang. Ntar ini kita masukin nih. Itu masukin yang itu. Ya udah gue terangin, makanya itu tuh ini nih apa namanya indung telur itu. Oh, indung telur. Jadi ini belum jadi ya? Udah ini. Yang kuning belum, tapi yang apa namanya? Ntar gue terangin deh. Nih, dari mula. Nah, ini rahim. Taruh dari mula. Dari mula di sini. Nih, sekarang kita mulai masuk ke gambar ya. Gambar. Belum. Nah, dari sini nih. Kita mulai masuk gambar ya. Masuk ke gambar yang pertama. Gambar pertama ini itu dia udah ngegali selama
3 hari kalau nggak salah. tiga hari enggak. 3 hari nggak, 3 hari nggak keluar. Itu 3 hari nggak keluar. Akhirnya ada kita masukin ke klinik yang apa namanya yang bisa kepercayaan kita, yang memang dokternya juga yang apa namanya yang biasa nanganin fam gua. Lalu gua minum aus gua tuh kayak gitu tuh masuk klinik tuh dokternya tuh yang iya itu dokternya pakai kerudung abu-abu nanti ada abu-abu dibunderin tanda panah wis gitu nanti ya. Maaf, gue nanya nih langsung ke ujung akhirnya dulu sebelum dibahas. Ini kan kasarnya sesar ini kan juga ya riskan tanda kutip mati lah kasarnya. Meninggoy. Ya meninggoy. Meninggoy sekarang gue nanya kenapa meninggoy sih? Tapi jujur Win, ini masih ada nggak ini hewan? Iya ada. Ntar gue kasih lihat videonya itu. Makan normal sekarang mah hidup sehat walafiat. Oh berarti selamat. Berarti udah keren juga ya. Keren memang sih. Nah itu telur-telurnya tuh. Nah nanti kita masukin nih video yang ada telurnya. Nah iya, ini sekarang kita digambar dulu nih. Ini proses sesarnya itu pertama kali kan ini dibius nih. Nih pertama kali kan dibius dulu tuh, sampai dia mesti apa namanya mesti ya ditidurin dulu. Bius, terus lu zoom tuh. Tuh dibius sampai kayak begitu tuh. Terlentang dia. Kalau terlentang bisa mati loh. Dengan tengkurap kan terentangan nalentang. Dikit lagi lucu. Nah ini pasti black. Banyak juga ya. Di black berapa 21 ekor 20 butir 21 butir atas 21 ekor kejual 2. Alhamdulillah jual laku. Kejual 2 gitu. Nah tuh videonya, nih gue kasih terangin dulu nih. Nah tuh pada saat udah pengeluaran telur, nah di perut Blue Dragon itu kan ini kelihatannya kan kecil, itu rahim. Nah itu yang selaput begitu tuh rahim, itu buat selaput tuh rahim. Tapi pas udah selesai disesar, di steril, akhirnya udah nggak punya rahim, nggak punya telur, steril jadinya kayak kucing atau nggak dogi. Itu steril, jadi dia udah nggak bisa kawin lagi tuh, itu proses pengeluaran telurnya tuh kayak begitu tuh. Nah, ayo Bu. Berarti ini digunting semua selesai? Digunting semua, dihabisin. Berarti udah nggak bisa lagi? Udah nggak bisa untuk beranak lagi. Nah itu egg tray itu yang dimasukin itu ke egg tray-nya. Gitu. Berarti misalkan kasar ini kan sesar nih. Berarti misalkan nggak sesar itu kan kasarnya ini apa namanya rahim ya? Rahimnya kan masih di dalam kan nggak keluar kan? Iya nggak keluar sama rahim keluar. Berarti masih bisa hamil. Masih bisa. Bisa bertelur. Iya masih bunting juga masih bisa. Cuma itu kan rahimnya udah diangkat. Gitu. Nah nih. Nah ini foto yang pengambilan telur ya, itu fotonya. Nah yang ini tuh ada beberapa bagian nanti kita bunderin nih. Yang kuning itu tuh. Yang kuning kecil ini sebenarnya telur bukan? Indung telur. Itu telur belum jadi, dibilang itu indung telur. Oh kasarnya gini lah, kasarnya misalkan nih, misalkan ini yang telur ini yang gede putih, ini udah jadi nih. Udah jadi. Terus ini bisa gede lagi, bisa berkembang lagi. Ini tuh dibilang kalau lu pernah makan sate ayam nggak? Iya. Yang ada telur kuning itu namanya. Itu bidannya tuh keluar. Itu namanya apa ya? Gue lupa. Yang kita suka makan di Tebet, bukan Tebet apa? Blok M. Blok M yang tempo hari itu ya. Namanya kita telur apa? Telur muda. Telur muda. Nah itu telur muda maksudnya itu. Ini telur muda dibilang lah, kita kasar-kasarnya ngomongnya telur muda deh biar cepat dimengerti. Itu dibilangnya itu indung telur. Di situ. Nih, mana lagi nih? Nih, dipegang. Itu tangan gue itu. Bukan tangan, itu tangan gue bukan sih? Nggak tahu deh. Lupa gue juga megang atau enggak. Gue megangan yang sukses. Ini ngapain diituin? Oh iya. Nah tuh nih sebelum kita masuk ke telur, kita masuk sini dulu nih. Nah, ini nih. Ini dari indung telur sama rahim. Oh, rahim yang tadi itu yang kayak. Nih kita bagi sekarang nih. Yang rahim itu yang ini nih. Di atas. Ini rahim. Nah, ini indung telur yang kuning. Nah, lu bisa lihat nggak di sini nih? Aduh. Lu nih, ada yang udah jadi putih-putih tuh.
Ini nih. Nah itu yang bakal jadi telur. Kok yang kuning ini? Itu belum. Ini kasar makanannya. Bukan makanan. Apa? Itu indung telur. Oh, indung telur. Indung telur itu. Nah ini yang bakal jadi telur itu yang putih-putih kayak begini. Mungkin nanti kita zoom ya masukin. Di zoom. Nah nih udah udah selesai nih. Udah selesai. Telurnya ada berapa coba dihitung anak-anak. Ya begitu. 1, 2, ada berapa? Intinya banyak. Hitungannya berapa coba sebutin? Banyak pokoknya. 1, 2, 3, 4, 5, banyak lah. Nah, hitung sendiri dah. Lanjut. Nah ini habis selesainya. Ini udah dijahit belum? Udah, itu baru selesai dijahit, itu begitu bentukannya. Nah, ini yang agak atas nggak kejahit? Ya enggak. Begitu aja? Ini tuh dijahit itu. Dijahit semua itu. Lu mah mesti diobras apa? Oke, pertanyaan selanjutnya dari gua, seorang yang nggak tahu, dan mungkin pertanyaan teman-teman di rumah. Ini kan dibius total. Setelah beres sesar lah, setelah beres sesar kasarnya nih ya, udah dijahit, udah beres. Nungguin bangunnya. Lamanya berapa lama? 1 jam lebih. Itu nggak lama nih. Gua kira itu sehari. dari klinik, dari buka sampai itu tutup, itu gua selesai dari jam 7:30 sampai jam 10 gitu. Berarti nunggu dia sadar itu masih di klinik. Masalahnya krusial. Krusialnya itu, iya, krusialnya itu adalah bukan tanggung jawab ya. Ini tanggung jawab dokter memang, sampai nunggu sadar itu tanggung jawab dokter. Cuman balik lagi, kenapa gua lakuin ini? Nanti deh itu terakhir aja deh. Balik lagi, yang namanya umur mah kan yang dipegang mah nyiptain ya. Bener. Memang kita tugasnya menungguin sampai bener-bener maksimal usaha. Menungguin sadarnya siumannya itu tuh lumayan. Gua itu dari jam 7:30 atau kayaknya kurang deh. Gua dari jam 6:30 apa kalau nggak salah deh. 6:30 apa nggak salah. Coba itu di waktu berapa sih itu? Jangan di zoom pakai. Ini tuh waktunya kapan ya? Jam berapa ya ini masuk sini nih? Ntar lu bentar ya. Ini yang ini ya waktu ya 14:27 ya. 14:27. Ini 15, buset. 15:48. 15:48 itu jam 3:45. Iya, jam 4 kurang 1/4. Selesainya sampai jahit itu kita sampai jam pas jahit jam 7. 4. Jam 7. 3 jam. 3 jam. 3 jam ya. 3 jam. Ya pokoknya selesai jam 19:09. Ini selesai pas jahit, nunggu siumannya itu berapa lama lagi itu tuh? Kalau nggak salah nunggu sampai hampir 1 jam untuk nunggu siumannya itu. Kalau hampir ya, gue separuh lupa. Pokoknya kayaknya sih hampir 1 jam untuk nunggu siuman. Di situ gue udah kayak, nah di situ lah gue berasa nungguin bini. Padahal bukan bini gue loh, itu bini kadal gue gitu. Nah terus, Nah ini sekarang nih udah hidup tuh yang ini nih, udah recovery, udah bangun kayak begitu tuh, udah bangun. Ya. Tidak opo-opo. Nih kok kegeser yang lain ya? Lu mah. Nah ini mah yang gua itu untuk dokumentasi. Nah ini nih udah recovery kayak begitu tuh. Oke, berarti recovery kayak begitu dan sekarang udah normal. Dan bener apa kata dokter, setelah di steril itu jadi lebih banyak makannya. Gitu. Bisa jadi pembesaran. Ikan kayak kucing kalau di steril, kayak anjing kalau di steril itu udah apa dibilangnya ya? Udah jadi manja. Udah nggak mikirin apa-apa. Betul. Ini sebenarnya gue ngelakuin steril kayak begini tuh bukannya apa namanya? Dan kita kasar gini ya, kalau yang gue tangkap gini loh. Bukannya buat jujur, gue bukan demi konten bikin steril kayak begini. Enggak. Sejujurnya memang ini operasi bukan steril, bikin sesar kayak begini bukan demi konten, bukan. Karena ada beberapa faktor. Faktor pertama
faktor yang paling utama yang mendasari kita Genco itu ngelakuin sampai operasi, kita nggak peduli berapa, maaf bukan sombong, kita nggak peduli kita harus ngeluarin berapa harga atau nggak biaya yang dikeluarin dari dokter ya. Orang-orang biasanya tuh aduh dokter hewan mahal. Sekarang kalau misalnya ngomong dokter hewan mahal ya lu berarti nggak mau tanggung jawab dong kalau ada apa-apa sama. Bener. Balik lagi ke yang paling awal kita bahas. Harus pakai hati kalau dengan hewan itu. Balik lagi ke apa yang kita bahas yang awal. Lu kalau udah punya hewan peliharaan, lu bener-bener harus tanggung jawab. Anggaplah itu kalau misalnya diri lu sakit nggak didokterin kayak gimana coba. Dia kan bukan slave, bukannya kayak budak atau bukan apa. Dan tujuan kita sesar ini sebenarnya bukan karena pengen dikontenin. Bukan karena kontenin, bukan. Tapi emang karena dia tuh susah. Genco itu sebelum gue mendirikan Genco itu gue survei dulu dokter veterinarian mana yang bisa gue pegang untuk ngehandle farm. Bukan ngehandle farm, tapi ngehandle medik untuk di farm gue. Ya, kayak Alif juga gue kasih tahu, Alif, lu mesti ada satu veterinarian yang bisa lu pegang untuk kalau SG lu kenapa-napa gitu. Dan iya bener, kayak dokter siapa memang nanti gue buat konten sama dokternya yang gue pegang. Terus ada 2 sebenarnya dokter itu yang gue pegang tuh ada 2. Cuman yang satu nggak mau ikut yang satu mau. Yang satu itu gue belajar baik sama dia. Gue belajar baik sama dia nanti. Terus yang kedua, kenapa kita ngelakuin seperti itu? Lah bukannya untuk demi keuntungan, bukan demi keuntungan dagang atau bagaimana, bukan. Ya gak apa-apa dia disteril, asal dia hidup. Bener nggak? Emang dia nggak punya kesempatan buat hidup? Yang mesti paling diutamain, mesti diingat, pet yang kita rawat bukan punya kita, tapi punya yang nyiptain, punya yang disono loh. Dan steril, dan yang kalau pribadi gue misalkan yang steril pun juga misalkan adalah orang yang pengen penghobi, cuman dia pengennya gue nggak mau dia pengen punya anak, gue nggak mau pengen ribet. Iya bisa seperti itu. Gue pengen ada nggak sih misalkan contoh, bang ada nggak yang udah steril biar gue enak rawatnya? Kayaknya steril kayaknya udah. Itu mah tanggung jawab yang ngadop deh itu sih. Itu tanggung jawab yang ngadop biasanya kalau iya kan kadang-kadang gini loh. Biasanya kan bukan setiap hewan, maksudnya semua yang hidup itu pasti kan berpasangan kan. Dan butuh yang namanya sirkulasi kehidupan ya itulah. Nah kalau udah steril kan siklus. Dan kalau steril itu kan berarti kan dia udah bebas. Udah nggak ngapa-ngapain, udah dibilangnya bebas, meringankan dia juga kalau misalnya kita nggak mau ribet sama dia nantinya bagaimana atau punya anak atau nantinya dia sebenarnya itu tergantung sama decision masing-masing owner sih masing-masing. Kasarnya kayak gini lah, kita ambil simpelnya melihara kucing atau anjing. Itu udah kawin belum kucing? Belum pengen steril kasihan. Nah kalau misalkan lu pengen melihara kucing atau anjing, kadang kan dia kan misalkan birahi atau dia lagi kepingin lah kencing gitu itu kan. Pasti rese sama kan nih gue si Sabi meninggal itu Sabi umurnya emang udah lumayan sih, dikuburnya di depan kamar mak gue. Udah sama bapak gue Sabi lagi main kali. Gitu. Oke, jadi terus gitu. Yang paling mesti diingetin, kita ngomong lagi, ingat ya, pet yang kalian adopt, pet yang kalian rawat itu bukan mutlak punya kalian, ya, bukan mutlak punya gua juga, bukan mutlak gua sebagai pribadi bukan mutlak punya gua, itu tetap milik Sang Maha Kuasa Pencipta dan kuasa Sang Maha Pencipta, tetap milik beliau, gitu, milik Sang Maha. Jadi kalau misalkan mau adopt, mau berkawan, mau hidup berdampingan sama pet, sama binatang hewan peliharaan, entah itu mau breed dragon atau mau apa gitu ya. Ya tolonglah
Dijaga sebaik bukan mungkin lah. ya dijaga sama ya tolong bertanggung jawab. Soalnya ada Liv. Ya gue nggak mau sebut nama juga. Dia breeder. Iya. Gimana kalau dia nggak mau nelor? Ya udah, lu dedel aja, keluarin hidup-hidup gitu, lu selamatin. Sumpah gue nggak senang banget sama tuh orang. Lu selamatin telur lu, nggak apa-apa, biangan mati demi Tuhan itu ngomong ke gue itu. Ada satu, gue nggak mau sebut namanya, gue nggak senangnya sama tuh orang. Bener gue nggak senang sama tuh orang. Gimana itu bukan punya lu loh. Buset, apa tega itu ngomong kayak begitu? Bener. Ngomong, ya udah yang penting telurnya selamat, tungguin aja dulu. Nanti didedel. Hah? Apa iya kayak begitu? Lu manusia, lu lebih daripada binatang lu kalau kayak begitu sama mental lu, otak lu. Gitu aja sih kalau menurut jadi gua. Sebenarnya sih balik lagi ke topik, mungkin ini topiknya berarti tentang Berhubungan sama yang sesar waktu ya. awal dulu tuh. Berhubungan dan tentang sesar. Jadi Waktu masih di studio. Di sini itu kita sesar itu ngebahas bahwa kalau BD itu bisa sesar. Bisa dan kita bisa kasih rekomendasi di mana Kita bisa kasih rekomendasi kliniknya. Hidup, tenang aja. Sehat. Dan apa ya? Dan ya itu dah. Ya, itu tadi kita unjukin. Itu yang ditunjukin. Tapi tenang aja, anak-anaknya pas lahir nggak joget kok, tetap aja bede. Nggak tiba-tiba dudi gitu, nggak begitu. Oke, mungkin kali gitu aja kali. Itu aja kali ya dari Misalkan, kita sharing tentang sesar BD. Itu kan gue kontak sama lo ya, gue kontak istri lu juga ya. Nih gue ke bidan nih, gue tuh ituin kadal. Jadi misalkan di sesi kali ini masih ada yang bingung, lu tanya deh. Iya, tanya Karena aja gue juga bingung. Dan terutama kalau misalnya mau tanya di mana, apa kita nggak mau publikasi, takutnya kita belum ngomong juga ya. Bener. Sama satu lagi itu yang belum dikasih videonya, itu video video waktu dia di USG juga soalnya. Itu belum diituin. Nah itu ada suara Baik. jagoannya si Alif. Nggak apa-apa. Ya namanya juga si jagoan. Masih piye. Masih begitu. Oke lah kalau Lucu gitu, lah Vin ya. Terus apa lagi? Udah. Itu aja. Kalau misalkan lu masih bingung di sini, nanti bisa apakah nanya di mana? berbahaya atau di gimana lu bisa tanya. Itu cuma mitos doang, beda nggak bisa dioperasi itu. Wah, bisa. Bisa. Ya kalau dengan ditangani dengan bener ya bisa. Bisa dan harus dengan ahlinya. Iyalah, ya. Gitu. Ya kali kita yang sendiri, dokter bukan. Kalau gue kan dukun beranak. Gitu. Begitu. Oke. Dan ya satu lagi, juga setelah operasi itu mesti ditunjang sama effortnya kita untuk apa? Untuk ini, misalkan dikasihin betadine atau Jatuhnya maaf. Jatuhnya berarti ini PR. Bukan PR, kayak kasarnya obat setelah Iya, dan itu pasti dikasih obat. Iya, diikutin lah saran dokter, obatnya ini ya ikutin, jangan main dokter-dokteran. Kalau dokter-dokteran adalah ya dokter-dokteran. Lebih lanjutnya mendingan lu tanya, oke? Mending tanya daripada sama kita dokter. kebanyakan ngomong, ntar lu malah bosen, mendingan lu tanya. Mendingan tanya langsung. Jadi gitu aja kali, Vin ya? Itu aja. Ya udah kalau begitu kita ucapkan Selamat. adios. Lu kena begini juga Nat? Iya, udah tuh. Adios.